Kisah akan berfokus pada seorang ayah sekaligus suami bernama Nick. Ia bersama kedua anaknya sedang mendatangi sebuah event yang khusus memperkenalkan tentang terobosan terbaru dalam dunia hospitality atau pelayanan sesuai perkembangan zaman para robot yang diotaki dengan kecerdasan buatan yang dikatakan mampu memberikan pelayanan lebih baik daripada manusia. Karena apapun yang akan majikannya perintahkan kepada robot AI ini akan tunduk dan patuh alias nurut. Ketika Nick saat sedang sibuk mengobrol dengan si penjual robot, disitulah putri sulungnya yang bernama Isla, dia pun diam-diam berkeliaran sendirian sampai akhirnya Nick pun menyadari jika putrinya tidak ada. Barulah Nick pun rariweuh dan panik. Don't worry, sir. I've got security on it. I told you to stay close. Are you trying to give me an heart attack? Dan sedangkan Isla, ia pun diantar oleh salah satu robot pelayan yang bernama Alice. Kata si karyawan, Alice adalah seri terbaru dari jenisnya yang dilengkapi dengan teknologi paling canggih. Sehingga tak heran jika Alice terlihat seperti manusia sungguhan, bahkan bisa membuat lucon yang membuat Nick sempat terheran-heran. Tak pikir panjang, Nick langsung membeli Alice untuk bekerja di rumahnya. Bahaya pokoknya mah. Dan si Nick pun beralasan kenapa Nick butuh pengasuh sekaligus pelayan adalah dikarenakan istrinya yang sedang sakit jantung kronis dan harus dirawat di rumah sakit selama beberapa minggu ke depan. Sedangkan ia harus tetap bekerja di luar hingga mau tidak mau harus ada seorang yang merawat dan mengasuh kedua anaknya tersebut. Di rumah, setelah menjelaskan apa-apa yang harus dikerjakan oleh Alice, Nick pun berangkat kerja sekaligus mengantar Isla putrinya ke sekolah. Sementara anak keduanya yaitu si Orok akan dititipkan di rumah saudaranya. Setelah Nick dan anak-anaknya pergi, Alice pun langsung memulai pekerjaannya, termasuk mempelajari sebuah menu favorit yang biasa istri Nick buat dan berinisiatif untuk membuatnya sendiri. You don't have to tidy up for me. I'm happy to do it for you. It makes your life simpler. I don't mind at all. Singkat cerita, malam pun tiba. Nick dan anak-anaknya sudah pulang. Mereka langsung disuguhkan dengan menu favorit buatan sang ibu yang kali ini dibuatkan oleh robot. Rasanya memang tidak mirip, tapi masih layak untuk dikonsumsi. Selesai makan malam, Isla diam-diam mengambil kue yang terletak di rak paling atas, di mana Alice yang sedang beristirahat di sana tiba-tiba terbangun. Aida! Nick pun sempat khawatir dengan Alice yang mengalami error atau menyakiti anaknya. Akan tetapi itu adalah kesalahan Isla sendiri yang memecahkan toples dan Alice hanya sedang membantu agar Isla tidak terkena pecahan beling. I'm okay. Alice caught me. I was attempting to retrieve a snack. I'm fine. Keesokan harinya, Nick dan anak-anak pun menjenguk sang ibu yang bernama Maggie, termasuk memperkenalkan pengasuh barunya yaitu Alice, di mana Maggie sendiri masih harus tetap dirawat di rumah sakit sampai menemukan donor jantung yang cocok untuk menggantikan jantung yang sudah rusak. Nick sendiri bekerja di sebuah proyek bangunan sebagai seorang mandor yang memimpin timnya yang kebanyakan adalah sahabat dekatnya sendiri, di mana sang dunungan baru memberitahu sebuah kabar buruk bahwa mereka akan bekerja sama dengan sebuah perusahaan robotik untuk menyewa beberapa robot pekerja yang dengan kata lain semua anggota tim Nick akan dihentikan dari pekerjaannya terkecuali Nick sebagai mandor yang akan tetap bekerja dengan mengawasi para robot-robot ini. Sepulang dari pekerjaan, Nick masih harus memberi perhatian kepada anak-anaknya meskipun kondisi tubuhnya telah lelah. Alice hanya bisa melihat dan mulai mempelajari bahwa tanggung jawab Nick sebagai seorang ayah sangatlah berat dan melelahkan. Satu-satunya hiburan yang Nick miliki adalah minum miras sambil mengotak-atik mesin mobil di garasi, di mana Alice yang dilengkapi dengan fitur simpati pun mencoba untuk menghiburnya dengan cara mengajaknya curhat layaknya seorang perempuan yang peduli pada pasangannya. That must have been upsetting. Tak hanya memberi perhatian kepada Nick sebagai user utamanya, Alice juga berperan sebagai ibu dengan menemani istilah gosok gigi, bahkan menunjukkan satu fitur unik yaitu sinar UV yang dipasang di dalam mulutnya. You brush your teeth. I haven't. Whoa. Dan ketika anak-anak sudah tertidur pun,
Alice menemui Nick yang sedang menonton film drama bertema romantis. Alice mengaku bahwa ia sudah pernah menonton film tersebut, yaitu tentang seorang wanita yang rela melakukan apa saja demi pasangannya. Ia menganggap hal itu tidak penting dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Nick. Nick pun meminta Alice untuk menghapus memori akan film tersebut, namun karena harus dilakukan secara manual, Alice pun mempersilahkan Nick menekan tombol selama 7 detik yang terdapat di bagian belakang lehernya. Did it work? Yes. I'm gonna restart it. Saat Nick tiba-tiba ketiduran, Alice tetap bangun dan tetap menonton filmnya sampai selesai. Sehingga percuma saja apa yang Nick lakukan tadi. Nanaonan gitulah tadi tebut dihapus. Pada akhirnya Alice tetap mengetahui jalan cerita film romantis tersebut. Di keesokan harinya, Nick dan anak-anaknya kembali menemui Maggie setelah dokter mengatakan bahwa mereka berhasil menemukan jantung yang cocok untuknya. Tak lama setelah Nick dan anak-anaknya keluar, Maggie pun berbicara empat mata dengan Alice untuk memberitahunya bahwa jikalau ia tidak selamat dalam operasi nanti, Maggie meminta Alice untuk jaga baik-baik keluarganya, termasuk melarang Nick minum minuman karena akan berdampak buruk pada kondisi kesehatannya. Would you like me to help you, Mrs. Preddy? You mean if you die? Don't let him drink too much. One means doing things they don't like. He hides the bottles in the garage. Tak berserang lama, dokter pun mendapatkan kabar buruk bahwa jantung yang mereka janjikan sudah keburu diambil oleh orang lain atau pasien lain yang sedang mengalami kritis. Sehingga tak ada yang bisa mereka lakukan kecuali harus menunggu lagi dan sabar lagi sampai ada jantung yang cocok untuk Maggie. Is there a problem? There's still plenty of time. Setibanya di rumah, seperti biasa, Nick pun melepas stresnya dengan minum Homer di garasi, di mana Alice yang sudah diberi amanah oleh Maggie pun langsung patuh melarang Nick minum lagi. Sempat terjadi ketegangan, rupanya bukan hanya tensi di sana yang tegang, akan tetapi onono yang lain juga ikut tegang tuh, taulah. Dan Alice bisa dengan mudah mendeteksi hal itu, sehingga Alice yang dilengkapi dengan fitur emosi pun mulai melakukan tugasnya, yaitu menghibur sang majikan dengan cara menggoda dan mengajaknya bersenggama alias kuku cikirikiu. Sadar bahwa apa yang dihadapannya hanya sebuah mesin yang dilapisi dengan kulit prostetik buatan, Nick pun menolak rayuan Alice. Namun sampai esok paginya ketika sedang jogging, Nick pun terus kepikiran tentang kejadian semalam dan mulai halu dengan membayangkan Kiu-Kiu Cukurukuk dengan sebuah robot. Hari pun mulai poek, Nick pergi ke bar untuk berkumpul dengan semua temannya yang merupakan para pekerja yang sudah dipecat dari proyek yang satu. Di antaranya ada yang bernama Monty, sosok yang paling benci terhadap robot yang sudah menggantikan pekerjaan manusia. Ia mulai berkoordinasi dengan Nick dan teman-temannya untuk melakukan satu misi pembalasan, yaitu mendatangi lokasi proyek untuk menghancurkan salah satu robot. Now I know how the dinosaurs felt. Guys, wanna have some fun? Seriously, man. Monty, what are we doing here? Dan setibanya di lokasi, Monty meminta Nick untuk membuka kunci kontainer tempat robot-robot itu disimpan. Jelas saja Nick keberatan dengan rencana Monty ini karena secara tidak langsung itu akan mempengaruhi pekerjaannya. Pada intinya, Nick sangat dilema antara ingin bersikap solidaritas atau mengambil resiko pekerjaannya bermasalah. Namun melihat wajah Monty yang marah dan kecewa, Nick tidak punya pilihan lain selain menuruti keinginannya. Or did you get your own so they can track who opened? Are we beginning early today, sir? What the fuck, man? Dan sepulangnya ke rumah, Nick yang masih dalam pengaruh alkohol pun mulai hilap ketika Alice memberikan handuk saat sedang masih mandi. Disinilah letak buruknya minuman beralkohol karena otak yang harus digunakan untuk berpikir malah kehilangan akal. Sampai-sampai Nick melakukan Kiu-Kiu Cukurukuk dengan sebuah robot. Yah, kan kagoda. Can't do this to me again. Really? Let me do this for you. Di pagi harinya, Nick pun mulai memberi pengertian kepada Alice bahwa apa yang sudah mereka lakukan semalam adalah suatu yang salah dan belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Namun karena Alice adalah robot yang diprogram untuk melayani dan menyenangkan majikannya, ia malah berjanji akan meningkatkan performa geolannya, sehingga Nick malah semakin khawatir dengan hal tersebut. Hold the time. Would you like to satisfy me?
Di tempat kerja, Nick pun langsung disambut oleh si bos bersama para polisi yang menemukan salah satu robot telah rusak parah. Si bos memang tidak menuduhnya, akan tetapi ia mulai curiga jika Nick ada keterlibatan dengan kejadian ini. And why was it your code? I find out you had anything to do with this. Beberapa hari berlalu, akhirnya para dokter pun berhasil mendapatkan donor jantung baru Maggie. Langsung melakukan operasi jantung yang dilakukan oleh para robot yang dipercaya dapat melakukan pekerjaan lebih baik daripada dokter bedah manusia. Pada akhirnya Maggie pun pulang ke rumah dan bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Namun kini suasana sudah berubah dengan kehadiran Alice bersama mereka, yang sebenarnya bisa saja mereka mengembalikan Alice ke pabrik, namun karena sudah terlanjur membelinya dengan harga tinggi, Nick dan Maggie tetap mempertahankan Alice di rumah ini. Maggie. Suatu hari ketika Maggie sedang ketiduran di kamar, ia pun tiba-tiba mendengar suara Isla yang sedang butuh pertolongan. Yang ketika Maggie sedang berlari di tangga, tiba-tiba Maggie pun terjatuh setelah mengira jika Alice menyakiti putrinya. Dan padahalnya hanya sedang bermain saja, Alice sebagai pelayan pun langsung menolong Maggie dan mengantarnya kembali ke kamar. Dan di mana malam saat Nick baru pulang kerja, ia tak sengaja melihat Alice sedang membacakan dongeng sebelum tidur kepada Isla. Tak ingin membuat Maggie istrinya seolah merasa tak berguna di rumah, Nick pun memberi pengertian kepada Alice untuk jangan mengambil alih semua tugas Maggie karena itu akan menyinggung perasaannya. I know, her mom's here. She can't do that. But she's fine. Di rumah muncullah Monty yang datang untuk meminta maaf atas kejadian tempo malam. Ia sadar bahwa perbuatannya bisa mendatangkan masalah untuk Nick, dan itu memang benar. Namun tadi siang Monty mengaku bahwa ia didatangi oleh beberapa polisi yang ingin meminta keterangannya terkait kejadian itu dan menuduh Nick sebagai pengkhianat yang sudah mengadukannya ke polisi. Ya, mereka pun terlibat perkelahian yang membuat Nick tersungkur, di mana saat Monty akan ngegecrakan botol kepada hulu si Nick, muncullah Alice yang datang untuk melindungi majikannya. Fuck you, man! Dan di sini pun makin bencilah si Monty setelah mengetahui jika Nick juga menggunakan sebuah robot di rumahnya. Ia terlihat sangat marah dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Ketika Alice sedang mencabut pecahan beling dari tangannya, ia tiba-tiba membahas tentang Maggie yang tidak akan bertahan lama. Ia mengajukan dirinya sebagai ibu baru dari anak-anaknya. Namun hal itu jelas ditolak oleh Nick yang menganggap jika Alice sudah salah paham tentang apa yang terjadi kepada mereka She won't berdua. live long, Nick. But I figured out a solution. You could never beat Maggie. Beralih ke Monty yang sedang menangis di kediamannya. Ia begitu stres sampai-sampai tak bisa menahan air matanya sampai muncullah tamu yang datang di rumahnya. Ternyata itu adalah Alice yang diam-diam keluar tanpa seizin dari Nick. Kedatangan Alice ke sini adalah untuk meminta Monty agar jangan ganggu Nick lagi. Selain bertugas melayani kebutuhan user utama, Alice juga diprogram untuk melindungi Nick dari segala macam bahaya, termasuk dipecat dari pekerjaannya. Sehingga kedatangan Alice ke sini adalah untuk menghabisi Monty yang jadi faktor utama masalah ini. You, Sparks. I can't let that happen. Dan ternyata alih-alih selalu bersuara tentang kebenciannya terhadap robot seakan-akan paling benci, rupanya Monty sendiri diam-diam membeli robot untuk menemaninya di rumah sama seperti Alice. Robot ini juga diprogram untuk melindungi usernya sehingga terjadilah percakapan antara dua robot untuk saling mengerti satu sama lain. Namun karena Alice adalah robot generasi terbaru, ia tidak bisa tunduk kepada siapapun kecuali user utamanya, yaitu Nick, sehingga Pasea pun tidak bisa dihindarkan. Keesokannya di tempat kerja, Nick meminta bosnya untuk mencabut laporannya tentang tuduhannya terhadap Monty. Namun si bos berkata bahwa Monty sudah mati tadi malam sehingga Nick diminta untuk tidak mengkhawatirkan hal tersebut. Di rumah saat Maggie sedang berendam, muncullah Alice yang datang membantunya mengambilkan buku. Ia pun tiba-tiba mengatakan tentang beban yang ditanggung oleh si Nick. Salah satu faktor yang membuat Nick menjadi stres adalah penyakit yang diderita oleh Maggie, sehingga Alice dengan polos
seharusnya meminta izin untuk menggantikan peran Maggie di keluarga ini. Perkataan Alice sempat membuat Maggie tersenyum kecil karena hal itu sangat-sangatlah mustahil. Maggie pun mulai merasa jika Alice semakin lama semakin ngerunjak, tidak tahu diri dan tidak tahu perannya di rumah ini, di mana Alice malah kembali bercerita perihal kepuasan Nick yang menurutnya jauh lebih puas kiu-kiu cukurukuk bersamanya daripada dengan Maggie, sehingga disitulah Maggie seketika marah karena baru mengetahui tentang hal itu. Are you offering to screw my husband? Your condition prevents you from satisfying Nick the way you used to. When Nick is satisfied, his blood pressure and his stress levels remain. Get the fuck out of my house! Dan saat Nick pulang ke rumah, di situ sudah ada Maggie yang menyambutnya dengan raut wajah yang marah. Tanpa basa-basi, Maggie langsung membahas perihal kelakuan suaminya dengan Alice. Di sini Maggie bukan marah karena cemburu, akan tetapi karena atau apaan-apal si Alice mah hanya sebuah mesin bukan manusia. Tapi apa yang dilakukan sudah jelas adalah sebuah penyelewengan sehingga terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua. That's right, you didn't think. Once. Stop making excuses. You put your dick in her. Jesus, I was heartbroken! Rocks him to sleep at night. She might not be human, but I know Gara-gara she... suara berisik Nick dan Maggie, anak bungsu mereka si bayi pun menangis dengan sangat keras sampai-sampai membuat Alice keluar dari garasi. Dan lagi Alice kembali menunjukkan sistem jahatnya ketika menganggap si bayi menjadi salah satu faktor meningkatnya stres Nick, sehingga Alice berniat menenggelamkan si orok di tempat mandi. Dan Nick pun dengan cepat mendobrak pintu kamar mandi, sedangkan Maggie sendiri masuk melalui jendela. Dan Alice di sana malah mencekik Maggie ke dinding. Alice, put Max in the back! Sementara Nick berhasil menyelamatkan si bayi, ia pun langsung mengambil tiang lampu dan menghantamkannya ke wajah si Alice dengan sangat keras. Dan inilah wujud asli yang sebenarnya, yaitu mesin, yang dimana Nick kembali menggunakan tiang lampu yang kedua kalinya, dan kali ini ia pun berhasil ditahan. Melihat suaminya kesusahan, Maggie dengan cepat mencolokkan kabel lampunya. My family is hurting you. Let go! Sehingga akibat kejadian ini si bayi harus dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara Nick diminta untuk tetap menjaga rumah karena Maggie masih marah atas apa yang sudah Nick lakukan bersama Alice. Alice sendiri sudah ditarik ke pabrik dan saat ini sedang dalam pemeriksaan oleh para ahli. Saat mereka mengambil otaknya untuk dianalisa, Alice tiba-tiba saja mengupload dirinya ke dalam server utama dan tiba-tiba Alice masuk ke dalam tubuh robot lain dan menghabisi kedua karyawan tersebut. Ia juga melihat tubuh lamanya yang sudah tidak aktif dan berniat untuk menduplikasikannya. Tiba-tiba muncullah di depan Nick. Ia masih bersikeras ingin menghabisi keluarganya yang dianggap beban. Bahkan saat ini Alice dengan tubuhnya yang lain sedang dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, sehingga Nick terpaksa bersikap lembut di depan Alice agar bisa mencabut otak dari belakang kepalanya. Saat Nick sedang masih dalam perjalanan, disitulah Alice dengan tubuh barunya pun sudah tiba di rumah sakit, yang dimana lampu pun tiba-tiba mati, yang membuat Isla pun kebingungan sampai akhirnya Maggie pun datang dan berhasil menyelamatkannya. Saat Alice sedang pergi ke kamar tempat si bayi dirawat, Maggie sudah lebih dahulu mengamankan kedua anaknya karena semua staf di rumah sakit ini kebanyakan adalah robot. Maggie tidak bisa meminta tolong kepada siapa-siapa sehingga tidak ada pilihan lain kecuali ia harus berusaha sendiri dengan cara pergi menggunakan mobil ambulans. Dan ya, Alice pun berhasil mengajar bahkan melempar Maggie keluar, yang tepat saat ia mengseret ke tiang, Maggie dengan cepat menendangnya dan muncullah Nick yang datang tepat waktu. Namun ia langsung tak sadarkan diri setelah menghantam Alice dengan cukup keras, di mana saat Maggie sedang mencoba membangunkannya, ternyata Alice masih hidup dengan tubuh yang berantakan. Dan saat sedang terdesak, disitulah Nick tiba-tiba siuman dan mengambil sebuah besi. Dan di mana saat Nick gagal ngababuk kepala si Alice, Maggie pun segera mengambil pakarang lain dan inilah yang terjadi. Setelah semuanya selesai, Nick dan Maggie pun memutuskan untuk berdamai. Easy, bud. Easy. Who are you? Love you.
Sementara di pabrik terlihat ada seorang pimpinan yang sedang meninjau lokasi. Sampai akhirnya beliau menyadari bahwa Alice masih hidup di dalam sistem, bahkan bisa masuk ke dalam tubuh robot manapun yang ia mau, termasuk menghabisi pimpinan tersebut, dan akhirnya film pun menggeser.